Shalom, kembali lagi di podcast kedua kita yang berjudul Kebaikan Tuhan untuk Anak Rantau. Yeay, enjoy. Nah guys, di podcast kita hari ini kita bakal ngomongin soal kebaikan Tuhan dalam kehidupan seorang anak rantau. Wow. Nah, dengan saya sendiri, Kizia Monica, dan tamu spesial kita, Yoel Chandra Sinaga. halo Bang Yoel. Hai kakek semua. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu anak rantau? Bang Yoel tahu nggak? Belum tahu Kak. Apa itu Kak? Nah, mungkin istilah anak rantau nih udah sering kita dengar ya. Anak rantau ini adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kayak Bang Yoel ini, dia mau berjuang, dia mau belajar, dan mau tumbuh dalam prosesnya. Nah, di tengah itu semua pasti ada yang namanya kebaikan Tuhan yang menyertai hidup Bang Yoel. Bener Bang Yoel? Bener sekali tuh. Nah, boleh nggak kalau aku nanya-nanya sedikit, gimana sih pengalaman abang gitu sebagai anak rantau? Boleh. Pengalamanku tentang sebagai anak rantau. Ya, Di satu sisi senang dan di satu sisi enggak. kenapa tuh Bang? Kalau di satu sisi senangnya itu kita bisa kayak keluar dari zona nyaman dari orang tua kita. Karena kan kita merasakan gimana sih kita bisa hidup mandiri, kita bisa belajar dengan lingkungan sekitar kita. Terus di sisi lain kita meninggalkan rumah kita meninggalkan orang tua kita gitu. Nah, ngomongin soal ninggalin orang tua, gimana sih Bang pas pertama kali abang meninggalkan rumah, rasanya gimana? Sedih atau seneng atau gimana? Kalau meninggalkan rumah bisa dibilang sedih ya, karena kan kita kan udah mulai dari kecil sama orang tua kita, kan mulai dari SD, SMP, SMA, itu kan udah sama orang tua kita. Terus tiba-tiba kita pergi merantau nih untuk melanjutkan perkuliahan kita, untuk melanjutkan studi kita. Pasti sedih lah meninggalkan mereka. Apalagi orang tuaku kan berdua di rumah, kayak nggak ada siapa sih kawan ngobrolnya lagi, siapa sih kawan ketawanya gitu-gitu. Sedih sangat. Berarti pernah ngalamin homesick gitu-gitu ya Bang di awal-awal? Pernah, itu dulu biasa bukan biasanya, tapi kayak 1 bulan kemarin tuh. Oh. Kayak rindu rumah, aku rindu pulang. Nah itu itu sangat itu merasakan kali. Tapi waktu abang udah merantau, udah di Jogja gitu, ada nggak pengalaman abang ngerasain kebaikan Tuhan gitu? Oh banyak tuh. Gimana? Boleh diceritakan? Kebaikan Tuhan yang aku rasakan setelah aku merantau ya. Itu kayak mulai dari sebelum merantau aja aku udah merasakan kebaikan Tuhan. Aku bisa sampai Jogja ini aja itu karena Tuhan. Bisa-bisanya aku di Jogja, dan sampai Jogja juga aku bisa ketemu orang-orang yang bisa dibilang kayak membangun, bukan cuma dari kedewasaan aja, mulai dari kebangkitan rohani, gimana sih bisa belajar bertumbuh bersama sama teman-teman seiman, bisa gereja bareng. Kayak wow, Tuhan itu luar biasa loh, menempatkan diriku ke tempat orang-orang yang luar biasa. Terus aku juga kayak sangat-sangat bersyukur ketemu sama orang-orang ini, bisa mengenal Tuhan untuk lebih dalam lagi dan berpelayanan di dalam Tuhan itu. Gitu. Berarti Tuhan tuh benar-benar membantu abang ketika abang menjadi anak rantau, jauh dari orang tua, tapi abang tuh kayak jadi seseorang yang walaupun sendiri tapi nggak ngerasa kesendirian itu. Iya, betul sekali. Karena juga kan di sini aku ikut kayak komunitas rohani tuh. Ya bisa dibilang kayak kakak rohaninya itu ya open kali, kayak bukan orang lain tapi kayak kakak kita sendiri, di mana mereka kayak meluangkan waktu mereka untuk mendengarkan kita cerita keluh kesah kita. Mereka sebagai kayak keluarga kita kedua setelah kita merantau di Jogja ini gitu. Jadi abang ngerasain punya rumah kedua lah ya di Jogja ini, Iya, karena Tuhan sangat baik gitu dalam kehidupan abang. Nah, sebagai anak rantau ada nggak sih tantangan-tantangan yang abang hadapi, dan gimana cara abang mengatasi tantangan-tantangan itu? Tantangan yang dihadapi kayak gini ya, sebelum ini kan kita kan tadi bicara soal sebelum kita berangkat ke Jogja atau sebelum merantau. Jadi sebelum merantau itu yang tadi kan kayak dibilang kita masih dalam pengawasan orang tua, kita masih dalam kayak pola hidup kita masih teratur lah, kayak tidur, makan, kapan kita main. Nah setelah kita sampai di Jogja ini, setelah kita merantau, kita pasti kayak merasakan kebebasan yang nggak diatur sama orang tua lagi, ya kan? Bener nggak sih? Bener. Makanya kayak mulai dari jam tidur kita udah kacau, pola makan kita kacau, itu
hal-hal simpel yang mungkin menjadi tantangan bagi anak-anak rantau. Kayak mana sih cara ngatur jam tidur kita, pola hidup sehat kita walaupun kita jauh dari orang tua gitu. Itu tantangan terbesarnya. Nah, kita kan sebagai sesama anak rantau nih Bang, ada nggak pesan yang mau Abang sampaikan ke aku dan ke teman-teman semua gimana cara menghadapi tantangan-tantangan itu? Pesannya untuk teman-teman dan yang mendengarkan ini, jika mendengarkan pesannya itu kalian tuh yang pertama, kalian harus cari komunitas rohani yang membangun untuk diri kalian dulu setelah kalian merantau. Terus yang kedua, kalian harus tahu porsi kesehatan kalian. Kayak contoh kalian mengambil kegiatan, kalian boleh ngambil kegiatan banyak, tapi ingat porsi kesehatan tubuh kita itu sampai mana. Ingat juga pola makan kita, jam tidur kita jangan terlalu maksal, karena kan kita juga punya keterbatasan gitu. Yang pertama, yang paling utama tadi, ingat orang tua. Betul, ingat Tuhan juga ya guys. Ingat Tuhan. Gitu. Mungkin obrolan kita sampai di sini aja ya Bang. Thank you udah berbagi, thank you udah sharing tentang kebaikan Tuhan, tentang cerita-cerita yang menginspirasi. Terima kasih Bang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Shalom and God bless you.